Kalau ternyata pendapatan kita nih masih ada lebih gitu ya, misal bersisa lah masih ada 40% misalnya. Nah 40% mau nggak mau harus dialokasikan untuk tabungan. Gitu. Nah tabungan terus dialokasikan di muka. Ini kadang-kadang mohon maaf nih, kadang-kadang masyarakat jangan saya sendiri tabungan itu sisanya. Nah harusnya tabungan dialokasikan dari awal gitu. Mau 10%, 5% ya sesuai kemampuan tadi ya. Nah kalau sudah ada satu lagi yang dialokasikan juga untuk kebutuhan tak terduga. Itu pun harus dialokasikan. Kalau nggak kepakai, alhamdulillah. Jadi nambah investasi tabungan kita. Kita balik lagi ke pengaturan keuangan saat puasa ini. Nah saat puasa ini Pak, biasanya kita itu bukan cuma ibu-ibu ya, mungkin bapak-bapak juga. Saat kita udah punya list, bulan ini kita apa aja, udah kita catat nih pengeluaran kita ini. Tapi saat bulan puasa, rata-rata orang-orang pasti ada punya agenda buka bersama, seperti itu. Terus itu kemudian juga reuni, kebanyakan kayak gitu dibarengin dengan buka puasa bersama. Tapi sih intinya ya ngumpul bareng lebih banyak. Bahkan ada sebelum hari Idul Fitri itu bahkan sudah punya agenda 1 minggu sebelum Idul Fitri udah agenda bukber aja udah itu. Bersusun. Iya betul. Nah itu sebenarnya yang perlu kita siasati gimana sih caranya gitu Pak. Nah gitu kan kadang-kala mindset kita tuh berubah. Terasa tadi ada undangan-undangan, ada godaan gitu ya. Nah, dan juga ada ekspektasi. Nah, jadi kalau kita di teori ekonomi itu di inflasi itu ada yang namanya ekspektasi. Jadi inflasi karena ekspektasi. Kenapa? Pada saat kita mengetahui ya ada namanya rational expectation. Pada saat kita mengetahui bahwa ke depan akan dapat, mohon maaf nih, misal kalau pegawai negeri sipil ada gaji ke-13 gitu kan. Misal di Kompas TV akan dapat bonus. Sekian kali ya gitu. Kita kan udah langsung kapan nih? Pas nanti berapa hari sebelum lebaran gitu. Nah, tentunya ini kan ada ekspektasi kan. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan mereka melakukan konsumsi di luar yang normalnya. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan juga kembali lagi bahwa ya memang kita harus dalam tanda kutip memang disiplin gitu ya dengan mindset kita. Ya oke lah yang namanya disiplinnya itu yang sulit Pak. Nah iya, ya memang sulitnya kan misal ada undangan nih ya, reuni. Apalagi kan ya mau nggak mau masa kita gayanya apalagi di kota yang sama gitu. Betul. Dan mindsetnya itu setahun sekali lah itu biasa aja. Ya saya kira emang itu masih wajar saja ya. Yang paling nggak wajar itu kalau udah nyetok gitu. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi ya kalau kayak gitu ya namanya orang setahun sekali ya asal tadi ya ada ekspektasi yang memang benar-benar real akan ada tambahan pemasukan. Saya kira nggak ada masalah. Ini jadi problem nih kalau udah nggak ada gitu. Tapi tetap gayanya mau pengen seperti itu ya. Ini yang agak berat gitu ya. Atau masuk di anggaran tak terduga gitu. Betul. Jadi anggaran tak terduga itu bisa dipakai. Tapi yang jangan sampai kepakai tadi ya anggaran saving kita juga kan gitu. Nanti kapan kita mau punya rumah, kapan kita mau punya sesuatu yang lain atau mungkin pendidikan anak kan kita tidak tahu ya ke depan, apalagi sekarang juga biaya pendidikan juga sudah tidak murah gitu ya. Biaya kesehatan juga sudah tidak murah, kecuali ya tadi kita alhamdulillah kita juga semua menjadi anggota BPJS gitu ya. Nah, tapi kan juga ada mungkin sanak saudara kita juga mungkin yang sakit bisa aja kita diminta urun sama-sama gitu ya untuk membiayai. Nah, ini kan juga bisa menyebabkan ya kegoncangan ekonomi rumah tangga kan gitu ya. Ya karena ya mohon maaf nanti kan kita akhirnya berhutang. Nah, artinya kalau kita berhutang ya kita pun harus ada tahu tata caranya. Dalam artian jangan sampai berhutang itu misal melebihi dari, kalau kita di orang-orang perbankan itu ada rule of thumb-nya ya. Jadi ada kayak semacam standar yang masih baik lah gitu ya. Jangan sampai melebihi dari 30% pendapatan yang kita terima. Misal kalau kita bergaji 10 juta misalnya ya jangan sampai cicilannya dan bunga dan pokoknya itu melebihi dari 30% pendapatan juta kita. Gitu, Pak, ya. Nah, itu udah termasuk berani ya, udah nggak benar. Jadi 30% itu udah maksimum sebetulnya. Yang masih agak oke ya 20% lah gitu ya. Tapi udah 30% itu udah lumayan maksa gitu ya. Nah, tapi mohon maaf nih karena orang masih sering lebih juga. Ya akhirnya kayak gali lubang tutup lubang aja gitu ya. Yang jadi parah ya ada tadi. Kalau dari lubang nggak ada lubangnya lagi, kemudian hanya ya tadi melakukan tindakan fraud yang tidak benar, menjadi korupsi dan seterusnya. Nah ini yang sebenarnya tidak kita harapkan bersama. Nah oleh karena itu ya tadi alokasi itu menjadi penting untuk tadi
ya supaya pada saat kita mindset berubah ya masih ada cadangan tadi yang masih bisa kita pakai lah. Yang namanya setahun sekali ya oke aja lah. Yang penting nanti 10 atau 11 bulan berikutnya ya nabung lagi atau ini lagi kan gitu. Jadi masih wajar lah. Jadi yang tidak wajar itu ya kalau menurut kami nih yang jangan sampai kejadian ya tadi nyetok gitu ya. Nyetok beras langsung beli 200 kilo misalnya, ini mau jualan atau apa gitu. Padahal anggota keluarga kita berapa. Jadi nggak usah khawatir lah. Tetap pemerintah akan jaga. Karena dengan kita melakukan itu, ya itu menyebabkan ekspektasi orang lagi juga sama. Wah, orang udah pada mulai nih jangan-jangan barang langka, padahal barang ada. Nah inilah yang menyebabkan inflasi jadi meningkat lagi. Nah, makanya kami sebagai anggota TPID ya kita menghimbau masyarakatnya nggak usah lah yang secukupnya aja lah. Kalau misal nanti ada kebutuhan mungkin agak masak banyak, misal di rumah kan ada keluarga yang datang, ya mungkin kalau ini berapa liter saja, 1-2 liter, nggak usah sampai borong sampai 20 liter atau apa. Nah ini yang maksud kita, jangan sampai karena 1-2 orang itu menyebabkan efek snowball ya kepada yang lainnya. Jadi seperti itu. Ada red flag ya bahasa. Red flag atau tanda-tanda alert bahwa sebenarnya pengeluaran kita ini udah bahaya nih. Sudah berbahaya dan saatnya berhemat. Ada tidak sebenarnya tanda-tanda seperti itu yang harus kita pahami di dunia keuangan, pengaturan keuangan, rumah tangga. betul. Ya itu tadi sebetulnya jangan sama, misal saya pribadi misalnya sebagai contoh kasus, misal ada anak-anak nih, pada saat anak-anak saya kasih alokasi sekian ya, misal sebulan, misal 1 juta misal gitu. Nah, pada saat belum 1 bulan selesai tapi kok udah habis. Nah artinya kan ini menjadi hal yang penting. Alertnya apa? Ya memang sebisa mungkin semua tercatat gitu ya. Nah yang menjadi problem kadang-kala kita nih, ya kadang-kala ibu-ibu tuh protes, misal bapak-bapak nanya, kok naik terus nih biayanya gitu ya, nggak pernah dicatat nggak gitu. Udah suruh catatin gitu. Nah padahal catatan itu menjadi penting. Kalau sebagai ekonom atau sebagai dari sisi pengelolaan keuangan, catatan menjadi penting. Nah, ada 2 cara nih. Yang pertama mencatat manual, misalnya kita pengeluaran nih, karena tadi udah ada alokasi kan, bisa kok penghasilan kita 10 juta. Ya, buku kas. Nah, buku kasnya kan ada pengeluaran rutin. Nah, kecuali memang ibu-ibu protes nih, Pak, ini kan ada kenaikan nih. Oh ya, oke lah. Karena kemarin kan ada kenaikan BBM jadi naik sekian. Nah, kemudian pada saat sudah berapa hari sebelum hari H-nya belum periodenya berakhir tapi uangnya udah habis. Nah, ini harus hati-hati. Ya tadi kan mungkin bisa kita ambil dari saving atau yang tak terduga yang kita pakai. Nah, itu alat kita sebetulnya. Nah, tapi ada juga cara yang bagus ini adalah sekarang ini udah dunia digitalisasi. Jadi Bank Indonesia juga mendorong sebenarnya masyarakat itu bisa terdigitalisasi. Nah, misal kita untuk pengeluaran ya, kalau saya sekarang terus terang ya, kalau pribadi saya dan mungkin banyak orang ya, terutama anak muda sekarang udah belanja pakai kris misalnya. Karena apa? Di kris tuh enak tuh karena ada historinya, rekod historinya tuh ada gitu ya. Dan bahkan kalau kita mau ngeset sebenarnya bisa tuh, aku udah maksimum sekian, ya udah nggak keluar lagi misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau nggak ada kan jadi bingung ya, saya udah ngeluarin berapa nih kan. Karena kadang-kadang kalau spend money dengan tunai kan kita lupa tuh berapa habisnya. Tiba-tiba narik ATM udah berapa juta. Tapi ATM juga lumayan ada rekornya kan, masih kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar tunai gitu ya, kalau gaji dari awal bulan udah langsung taruh tunai semua. Nah, itu yang sebenarnya nggak pas. Biasanya tunai itu yang nggak berasa. Tiba-tiba narik di dompet, tinggal segini, mana? Ini yang gitu. bahaya. Makanya sekarang Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah dan juga perbankan sekarang lagi gencar-gencarnya bagaimana kita melakukan pembayaran itu dengan non tunai gitu ya. Ya bisa dengan ngegesek debit atau mungkin juga yang sekarang yang paling canggih ya dengan kris tadi, atau quick response code Indonesia Standard. Artinya sekarang itu belanja udah bawa HP aja lah, yang penting ada saldonya tadi kan. Nah makanya itulah kita alokasikan tuh di gadget kita, misalnya kalau bisa cuma sekian juta saja atau sekian ratus ribu saja untuk kita alokasi untuk belanja misalnya. Nah kan kita kelihatan tuh udah berapa, udah kelihatan jumlah dan track historinya. Bisa untuk bayar apa kan ada semua tuh. Coba bayangin kalau tunai kadang-kadang kita, aduh mah udah ini belum mah gitu ya, udah bayar belum listrik, udah bayar belum ini gitu. Tapi kalau ada kita transfer atau misal dengan kris tuh ada semua rekornya. Bahkan nomor-nomornya udah ada catat. Nggak lupa lagi ngisi formnya gitu di bank. Nah itu kan menyusahkan kita. Makanya dengan non tunai dengan kris ya kita jargon kita ini ada namanya cembumuah gitu ya. Pernah dengar? Cepat ya, C-nya cepat, mudah, murah, aman dan handal. Nah, ya cepat kan gitu. Saya sambil tidur-tidur aja terus terang ya, saya bayar PBB, saya di Jakarta itu. Saya dari marketplace ya yang ada tuh saya bayar dari situ aja. Karena udah ada nomor rekeningnya nomor account-nya atau apa semua, tinggal
set kirim udah Iya, nyampe. betul. Dan ada buktinya kan, bukti rekornya situ kan, saya udah bayar, kartu kredit saya udah bayar, apa sudah bayar kan, semua dengan tunai jadi enak gitu. Betul. Dan itu bisa menjadi alat kontrol gitu. Iya. Nah, Iya. gitu. Itu salah satu caranya dengan pembayaran non tunai Jangan tadi. salah. Ya, Tapi gini, Rep. Ah. Gini, Rep. Ini dari sudut pandang laki-laki lagi ya. Nah, sudut pandang laki-laki. Menarik nih kalau udah ngomong laki-laki. jadi gini ya. Tadi memang keuangan digital itu bagus karena kita bisa jadi lebih lebih terkontrol lah. Betul. Keuangan bisa jadi secara digitalisasi dia jadi binari yang bisa diatur gitu kan. Iya, Pak, ya. karena ada catatannya langsung ada tadi. catatannya. Tapi ada juga digital itu salah satunya adalah belanja online. Nah, itu yang mau tadi ku tanyain soal Tapi belanja online dari segi laki-laki. Ya, itu oke, gini, silakan. Ya. Kadang kita malah jadi khawatir, Pak. Misalnya nih, ada satu waktu misalnya saya lagi duduk-duduk atau bapak-bapak lain mungkin merasakannya. Tiba-tiba ibu-ibu nih asik scroll gitu kan. Ternyata dia belanja. Belanja satu hari sudah. Dan itu hari selanjutnya masih sama, apalagi menjelang-jelang hari raya ya, pasti beli baju lah, beli ini lah, beli itu. Banyak yang dibeli. Nah, itu takutnya malah kita jadi kebablasan untuk belanja online, apalagi sekarang kan ada pay later dan lain-lain yang bisa bisa ya kredit lah, tapi nanti sebenarnya memang kredit lah. Itu sarannya seperti apa mungkin supaya ini juga bisa dikontrol walaupun digitalisasi baik, tapi tetap jangan sampai kenyamanan itu membuat terlalu nyaman. Iya. Ini memang menarik ya. Memang ini ya, hebatnya Allah Subhanahu wa taala tuh memang menciptakan pasti ada positif negatif. Betul. Pasti ada dua yang berpasangan gitu ya. Di balik sisi kenyamanan, kecanggihan, pasti ada aja mudarat dan negatifnya. Nah, artinya memang manusia di bumi ini harus memilih kan gitu ya. Makanya berikan akal gitu ya supaya selalu berpikir gitu ya. Nah, artinya apa? Memang paling penting berpikir ini ya mindset tadi ya. Tadi yang saya bilang mindset. Kemudian yang kedua perilaku disiplin. Nah, kadang-kala kegagalan kita sebagai manusia adalah tadi tidak disiplin sebetulnya. Ada koridor, ada tadi ya Mas Alam udah bilang, ya Pak, apa sih indikatornya? Itu sebenarnya indikatornya koridor kita. Pada saat alokasi udah kita nih harusnya udah alert gitu. Harusnya jangan dulu deh. Udah ini kecuali tadi kita karena bisa saving bertahun-tahun nih nggak pernah pakai, udahlah mau agak sedikit foya-foya atau dalam pengelolaan uang untuk kebutuhan kita, bukan keinginan ya, kebutuhan kita. Ya oke lah masih bisa. Tapi yang jadi problem ini kita udah nggak ada saving. Nah kemudian pengen begitu terus, nah mau sampai kapan? Akhirnya tadi dalam tanda kutip terjerat dengan tadi gali lubang tutup lubang ya, berhutang, nanti harus bayar lagi, kartu kredit lagi kan terus sebenarnya membayar itu. Nah makanya istilah jangan besar pasak daripada tiang ini ya, ini menjadi penting. Nah inilah yang saya kira mindset kita bersama supaya berpikir disiplin untuk melakukan alokasi dan di awal tadi ya. Jadi kalau saya sih misal langsung 30% lah, jangan 10%, 30%. Nah, tapi pada saat udah mentok mungkin udah tinggal 5 hari belum ya, mau nggak mau kita ambil, tapi pada saat kita ambil alokasi masih ada sekian persennya yang bisa ditabung. Nah ini yang menjadi penting bagi kita bahwa dari sisi pengelolaan keuangan, apalagi garda terakhirnya memang ibu-ibu kan. Biasa kalau bapak-bapak kan udahlah lewat doang, itu kan situ lewat doang gitu ibu-ibu. Nah kunci di ibu-ibu nih, makanya kenapa ibu-ibu itu wanita tuh tiang agama. Karena ibu-ibu hancur semua. Betul loh ini, karena kita bisa rasakan ya, kalau misalnya ibu-ibu tiba-tiba harusnya ya Pak ya, Pak Alam ya, tanggal 30 harusnya habis nih karena gajian kita bisa tanggal 30 misal. Baru tanggal 20 udah teriak-teriak tuh ibu. Pak, habis nih apa dong gitu kan. Ya karena tadi mungkin bisa pertama mungkin sudah disiplin tapi ada kenaikan harga. Nah, artinya kenaikan harga tadi lah peran pemerintah TPD untuk melakukan itu supaya tidak naik. Tapi yang paling penting lagi adalah ya tadi pengelola keuangan di rumah tangga ini bisa mendisiplinkan baik kita sendiri yang sebagai pengelolanya ataupun keluarga kita kan. Ya kalau kita anak-anak nih, sekarang anak-anak juga dengan kemudahan tadi marketplace ada kan dikit-dikit datang paket, itu kan paket, iya apalagi. Nah artinya memang di sini pendidikan menjadi penting ya, kita mendidik anak supaya oke, ini kemudahan kalau ada kebutuhan tertentu. Saya kalau makan harusnya bareng-bareng aja lah, ngapain harus satu-satu kan, tentunya pasti ada margin yang yang diperoleh marketplace tadi kan yang menyebabkan harga tinggi. Tapi karena kemudahannya itulah sehingga ya daripada berangkat belanja datang ke sana, istilahnya ongkos transportasi ketutup dengan menaikkan harga yang sudah dibuat oleh si marketplace tadi kan gitu. Nah tentunya memang ini tadi trade off ini nggak bisa kita ini, dan itu memang merupakan pilihan ya. Karena kita tuh manusia adalah dibeli akal gitu ya, berpikir bagaimana kita disiplin dan melakukan alokasi sebaik mungkin supaya ya tadi tidak selalu keluar dari
jalur alokasinya sudah ditetapkan. Sebenarnya kalau bulan puasa lebih menekan hawa nafsu. Nah, makanya sebetulnya iya betul. Hawa nafsu dalam berbelanja. Nah, termasuk sebenarnya itu. Makanya Betul. tadi kalau hawa nafsu belanjanya untuk orang lain, fakir miskin, saya kira itu akan bagus sekali gitu ya. Jadi sebenarnya agama tuh ya kan kita diingatkan ya menjelang puasa itu oleh para tokoh-tokoh agama, ayolah kita jangan hawa nafsu. Justru kita harusnya semakin ngepres gitu ya ke keuangan kita. Tapi kan ada kelebihan kita yang tadi yang harusnya untuk kita, jadi kita alokasikan malah jadi amal ibadahnya bagus. Nah ini yang makanya secara komunikasi efektif kepada masyarakat terus kita gaungkan ya. Bukan hanya kami di TPID, Bank Indonesia, pemerintah daerah, awak-awak medianya seperti Mas Alam, Mbak Revi juga, saya kira ini punya peranan yang strategis ya. Karena tadi mengingatkan masyarakat ya jadi amal ibadah kita juga pahala. Betul. Oh ya jangan sampai dong, harusnya ya kalau kita naik pengeluarannya karena kita yang ini amal ibadah. Betul, Nah ini yang saya kira perlu terus digaungkan secara bersama oleh kita semua gitu. Apalagi saat dapat THR ya Pak ya. Iya, kan kita berbicara Ramadan. Tadi ekspektasi yang disebutkan. Betul. Kan THR kan alangkah bagusnya kita bisa menjadikan itu sebagai simpanan jangka panjang. Alangkah baiknya. Tapi realisasinya kebanyakan di luar sana itu kan pasti untuk THR justru untuk kebutuhan selama bulan puasa dan juga Lebaran. Misal beli baju anak-anak, nggak satu tapi dua semuanya gitu, ibunya bapaknya juga kayak gitu. Nah kan di situ tuh kita memang perlu menahan hawa nafsunya untuk itu tadi. Tapi ada nggak sih Pak kiat-kiat gitu biar selain yang Bapak sampaikan tadi, kiat-kiat yang bisa direalisasikan ibu-ibu yang lebih sederhana lah kayak gitu Pak. Ini kalau ngajar ibu-ibu susah ya. Soalnya gini loh gue gini udah sampaikan ke Bapak. Ya itu memang sebenarnya kuncinya yang tadi memang selain disiplin tadi mencatat gitu ya. Itu menjadi penting ya. Bahkan saya juga ngajarin ibu ke anak-anak saya itu. Pak udah bisa nambah kan? Kemarin nih contohnya misal saya ngasih anak saya misal tanggal 10 kan gitu ya. Terus biasa kalau godaan gitu ya, anak-anak kan pinter ngerayu bapaknya. Mencoba ngerayu misalnya. Pak kenapa sekaliannya kayak ibu misalnya ngasih tanggal 1 gitu. Padahal kan dia baru mulai magang misalnya, magang kuliah gitu. Nah, saya kasih karena dia baru mulai magang tanggal 10 kan. Tapi pinter nih udah nyoba-nyoba gitu. Kan kalau bulanan saya dikasih misalnya mami tanggal 1. Kenapa nggak digabungin aja sih tanggal 1? Nah, kamu nih mindset nggak disiplinnya nih. Kalau tanggal 10 tetap tanggal 10 dong. Artinya kalau kamu mau ngambil tanggal 1, artinya ada 10 hari dong. Soalnya kamu untung di situ ya. Istilahnya ada savings yang bisa dipakai. Nah, kalau memang itu saving nggak ada masalah. Tapi kalau pengeluarannya berkurang, nah berarti kamu ada masalah gitu. Nah, terus misal anak menyampaikan misal karena hujan nih, jadi kalau pakai Grab itu kan jadi karena atau pakai alat transportasi yang lain, entah taksi atau apa, jadi agak mahal karena kalau pakai marketplace pada kan Jakarta lagi hujan terus kan gitu ya, kita ngerti lah gitu ya. Oke ya, jadi nambah tuh. Oh gitu ya, kalau itu alasannya sepanjang masih jadi ini oke ya. Tapi kalau enggak, nah ini jadi masalah. Makanya betul alokasi itu biasanya per minggu gitu ya. Oh kita harus habiskan uang untuk pengeluaran harusnya maksimum sekian nih. Nah kalau lebih artinya kan nanti ada yang keambil yang dari minggu yang lain. Nah itu trik-triknya adalah periodenya tuh bisa sedikit kan lebih dialokasikan lagi. Nah jadi kayak kalau orang ada kantongnya lah, seminggu ini kantong A gitu ya. Ya mungkin ditaruh di mana misal bisa gitu. Tapi kadang-kadang sekarang udah main digital di tabungan semua. Nah, terus gimana caranya kalau digital? Ya sebenarnya bisa kita alokasikan kalau ada punya beberapa rekening ya udah rekening ini untuk pengeluaran. Betul sekali. Itu cara yang mungkin mudah ya yang bisa dilakukan. Dan tadi tercatat kalau bisa secara digital, kalau manual kan capek juga gitu ya. Betul. Bisa hilang juga Pak. Nah, bisa hilang juga. Nah jadi intinya ya itulah yang perlu ya ada kecanggihan teknologi, saya kira itu bisa dimanfaatkan. Dan tapi jangan lupa nih kalau kita sampai kurang gitu ya, karena ada kebutuhan dadak atau gunakanlah sumber-sumber pembiayaan ya kalau kita mau data kutip butuh pendanaan atau kredit ya dari lembaga-lembaga yang memang berizin gitu ya. Nah, kalau sekarang ya mungkin oleh OJK gitu ya. Kalau tentang sistem pembayaran oleh Bank Indonesia juga gitu ya. Nah, artinya otoritas-otoritas itu kan punya sumber datanya. Nah, jadi jangan sampai kalau kita kekurangan uang
Jadi jangan asal ada pinjol apa nih, nggak Pinjaman jelas. online Tiba-tiba sekarang kan lebih banyak kejebak. tuh ya Pak ya. Betul. Ah. Jangan kan masalah kan nih, saya ada saudara misalnya sepupu jauh, ternyata juga kena gitu ya. Nah, kenapa minjem? Iya, anak-anak kebutuhan dadak. Nah, kenapa nggak di ini dulu kan yang berizin yang ini. Nah, ya ini akhirnya kejebak ke sana. Nah, oleh karena itu kami sebagai otoritas di sistem pembayaran ya khususnya, tapi kalau yang ke lembaga keuangan ya atau jasa-jasa keuangan tuh OJK, nah kita sama-sama nih saling bahu membahu ya dengan OJK ya selalu mengingatkan kepada masyarakat agar kalau minjem ya jelas, perjanjiannya jelas, kemudian dilihat aturan-aturannya ya, jangan percaya-percaya karena kemudahan Anda bisa langsung minjem nih sehari udah. Ya oke, itu kecanggihan teknologi, tapi dari sisi pelindungan konsumen kami ingatkan ya masyarakat agar berhati-hatilah kalau minjam itu, lihat perjanjiannya seperti apa. Karena memang kadang-kadang kecil tulisannya panjang-panjang, tapi intinya ada di yang terakhir itu ada tuh. Kalau misal pinjaman dilunasin cepat, ada kena penalti apa enggak, misal seperti itu. Nah, kita harus dia cek gitu atau tanyakan. Nah, kalau misal tidak ada yang tertulisnya ya kita harus hati-hati gitu. Nah, jadi itu ya salah satu selain kita mungkin mengatur disiplin, kemudian periodisasi dari pengeluaran, ya kalaupun kita kurang ya harus hati-hati, karena kalau kita tuh udah hutang artinya kan kita harus menutup secara periode berikutnya itu melalui cicilan-cicilan yang kita lakukan. Nah, cicilan itu kan harus di luarnya alokasi yang rutin kan. Betul. Nah, tapi kalau udah sampai makan yang rutin, nah ini yang berbahaya. Itu salah satu red flagnya tadi. Iya, red flagnya itu Alarm tadi. ya. Alarm itu. Jadi jangan sampai kita ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nanti alokasi yang investasi tadi ya atau saving yang kita punya miliki itu sebisa mungkin diinvestasikan yang bisa memberikan penghasilan. Dan jangan sampai investasi yang bisa memberikan penghasilan, misalnya kita dari rumah kecil tapi ternyata persentasenya lumayan nih, kalau dihitung per tahun bisa di atas inflasi bisa, ya jangan dijual. Justru itu jadi kalau sapi bisa menyusui kita lah gitu ya. Jadi istilahnya menjadi sumber penghasilan yang dia bergerak sendiri gitu ya. Nah, kalau itu selama dia masih memberikan itu ya jangan sampai dijual malah. Nah, tapi kalau sudah lebih bawah dari inflasi, nah ya mungkin bisa dirubah untuk beli apa lagi yang bisa menghasilkan pendapatan, atau kita punya usaha yang mungkin resikonya kecil tapi misal lebih dari inflasi misalnya pendapatan atau profitnya profitnya lebih dari, nah itu justru yang terus dijaga terus. Nah, cuma memang namanya usaha kan pasti ada resiko, udah pasti ya. Betul. Nah, itu harus dipikirkan juga, kalau pas untungnya gede ya harus ditabung, karena siapa tahu pas lagi kita lagi paceklik, lagi omsetnya nggak bagus atau ekonomi lagi nggak bagus, ya bisa ngambil dari situ untuk nutup. Nah, kemampuan ini yang kadang-kala kita tidak disiplin ya, termasuk ya mohon maaf nih kalau yang di swasta gitu ya, perlu loh yang namanya asuransi meskipun ada BPJS gitu ya, tambahan asuransi misalnya. Nah, itu juga untuk meningkatkan inklusi keuangan kita. Betul. Tapi di sisi lain untuk menjaga-jaga gitu ya. Apalagi kita sebagai laki-laki ya, Bapak Alam ya untuk keluarga ya mungkin adalah di cover misal asuransi kematian kita ya, kan kita nggak tahu ya sahabat. Tapi untuk kebaikan dan kalau kita sayang sama istri sama anak kan, udahlah ditutup aja misalnya dengan asuransi misal. Nah, seperti itu. Nah, ini juga salah satu cara untuk ya kalau ada apa-apa bisa termitigasi resiko-resiko yang terjadi gitu. Itu salah satunya. Termasuk juga mungkin risiko yang lain ya, misal ada kebakaran gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lupa tuh. Kalau ya udahlah rumah saya asuransiin bangunannya aja, kita asuransiin. Nah, supaya kalau ada ya mama nih, apalagi kalau saya lihat pindah ke sini aja nih, udah kayak di New York gitu ya. Artinya sih udah ada bunyi mobil kayak udah kayak di film-film maksudnya kan, bukan saya di New York. Kantor kita di sini Pak sering kita dengar gitu. Nah, betul lah, kan sama kan kalau di jalan. Udah kayak hebat kayak di luar negeri lah kalau di film-film tuh. Gitu. Di Texas ya. Nah, gitulah. Anggaplah seperti itu. Nah, artinya itu kan ada risiko tuh. Saya kira kalau udah sering kejadian, apalagi rumah kita mepet-mepet sama itu, ya harus kita cover asuransi misal itu. Nah, itu penting kan, kita ngeluarin sedikit, tapi kalau ada apa-apa, ya kita benar-benar nggak dari awal nol lagi kan. Betul. Yang mohon maaf nih, karena gara-gara kayak seperti itu, kadang-kadang itu jadi kemiskinan ekstrim juga tuh. Orang yang tadi mungkin punya pendapatan, punya usaha, tapi usahanya kebakaran, jadi kemiskinan ekstrim lagi kan. Betul. Nah, ini yang kemarin juga kami rapat dengan Pak Sekda gitu, dengan pemerintah daerah, bagaimana kita nih jangan sampai menurunkan angka kemiskinan ekstrim, tapi bagaimana kita mengurangi. Nah, inilah upaya kita bersama supaya ya orang-orang ini mungkin bisa dikasih usaha, atau mungkin ada tempat usahanya yang dilegalkan ya, yang tadinya mungkin di pinggir jalan atau di taman mana yang sering diusir-usir. Dia juga akhirnya nggak punya pendapatan. Nah, ini pun juga peran pemerintah juga ya di daerah, dan kita semua sama-sama bagaimana mengurangi semua supaya
kemungkinan ekstrim semakin bisa dikurangi dan akhirnya angka stunting kita juga bisa turun. Gitu. Karena Kalsel termasuk yang tinggi ya kemarin infonya seperti itu. Nah ini juga menarik ya untuk keluarga, apalagi ini ya, di saat-saat kita nih mau menjelang bulan puasa, kita harus banyak bersedekah atau juga ingat kepada yang lebih berhak. Nah ini juga mungkin saatnya mungkin bisa jadi gerakan bersama atau apalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting misalnya. Bisa kesana nih jadi arahnya nih. Dari mikro tapi bisa jadi makro juga. Ya, karena benar kita jelaskan ini kan karena penting ya. Karena lupa kita nih punya penghasilan, asik-asik aja. Tapi pada saat kita kena musibah atau dikasih cobaan ini kan, nah kalau nggak di cover, kita harus berpikir lagi ya seperti itu. Pentingnya itu investasi jangka panjang. Iya, jangka panjang. Sebelum pertanyaan terakhir, sebelum ya. Iya. Jadi ini ada beberapa mungkin yang harus kita diskusikan lagi, kesalahan apa yang harus dihindari ketika berbelanja atau kesalahan berbelanja apa yang harus dihindari ketika Ramadan, dan itu benar-benar jangan dilakukan. Ya. Itu yang pertama saya sampaikan adalah jangan menstok berlebihan itu. Secukupnya sajalah sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua ya kita harus disiplin, jangan mudah tergoda. Ya, nafsu tadi Pak ya. Nafsu tadi lah dengan diskon-diskon. Tapi kalau untuk silaturahmi sih saya kira oke lah kalau reuni mungkin nggak terlalu reuni teman-teman. Nggak terlalu besar juga lah. Yang bahaya kan tadi beli macam-macam gitu ya, baju di luar gitu. Tapi ini jadi keinginan gitu, bukan kebutuhan. Jadi belanja harus sesuai kebutuhan, itu disiplin lah ya. Nah kemudian yang kesalahan ketiga ya tadi, kalau udah alokasi kita tetapkan secara bulanan gitu ya sebisa mungkin disiplin tadi, jangan sampai melewati. Kalau udah melewati tadi itu udah alert itu. Alert itu artinya kita harus berpikir ke depan bahwa ini mitigasi risikonya harus dengan apa nih, masukan dari mana gitu kan. Nah, artinya ya dari sisi positif side ya mungkin bisa juga bahwa kita katakan kalau kita kurang tuh berarti saya harus lebih berusaha lagi. Nah ini yang bagus ya. Yang nggak bagus kan kita udah nggak ada usaha lagi, tapi terus nambah terus nih sisi defisit dari pendapatan kita misalnya. Nah ini yang harus kesalahan ini yang harus kita perbaiki. Yang keempat adalah kalau kita ngutang tadi ya, jangan sampai yang melebihi tadi ya level batas amannya gitu ya. 30%. 30%. Kalau bisa sih ya 20% lah gitu. Tapi itu yang udah kayak lumayan ini dan 30%. Nah, ini juga kesalahan juga nih kalau kita ngutang rasionya lebih dari 30% dari pendapatan yang kita miliki ya. Pendapatan yang udah diterima loh ya. Bukan pendapatan yang masuk kotor masih dipotong-potong apa lagi. Ini pendapatan yang benar-benar sudah diterima sampai rumah misalnya seperti itu. Nah, jadi kesalahan keempat itu. Nah, kemudian yang kelima ya kita jangan terlalu berekspektasi yang berlebihan yang sebelumnya belum real kita terima. Ya kan kadang-kadang bakal bagus nih ya. Nah, kita udah pengeluaran dulu. Kadang-kadang seperti ada isu rumors ya. Jangankan gaji ke-13 bisa gaji ke-15 nih kan gitu. Taunya enggak terjadi. Padahal pengeluaran sudah dilakukan. Nah, ini kan bahaya juga gitu ya. Nah, yang keenam adalah ya tadi sebisa mungkin kalau kita ada pendapatan lebih ya kita cover deh aset kita apa yang memang itu jadi core kita ya. Maksudnya kalau kita nih punya rumah tadi ya, apalagi ada risiko kebakaran sering terjadi, ya paling tidak di cover lah. Jadi kalau ada apapun terjadi musibah itu ya kita bisa mendirikan lagi gitu. Meskipun mungkin tidak sebaik yang sebelumnya, tapi cover asuransi yang kita miliki itu bisa lumayan membantu untuk kita bisa tinggal secara layak huni lah seperti itu. Nah, jadi itulah yang mungkin saya kira ya dari sisi pengeluaran ya, kesalahan-kesalahan itu jangan sampai dilakukan supaya kita tidak terpuruk lah secara ekonomi karena mungkin season-season tertentu ya seperti menghadapi puasa atau lebaran atau mungkin juga liburan gitu ya. Kan sekarang akhir April lebaran, nanti pas Juni-Juli musim liburan gitu kan. Udah ada agenda bener Pak. Bapak udah nyinggung udah ada agenda. Nah, artinya ada tambahan kesalahan tuh. Tambahan kesalahan bahwa memang kita selama 1 tahun ke depan itu harus kita proyeksikan semua. Artinya proyeksikan kita mau liburan udah dialokasikan nih dari mana sumbernya. Nah, tapi yang jadi problem ini kan kadang-kala kita hanya dadakan aja terus dari mana udahlah kita paksakan dari apa atau jangan sampai juga menjual aset misalnya yang nggak penting malah jadi penting. Nah, kadang-kala kita nih beli sesuatu yang sebetulnya tidak penting karena itu keinginan gitu ya. Tetangga beli mobil merek tertentu ya. Kita mau ini, saya mau beli deh. Beli ya mobil ini. Nah, ini kan juga tidak sesuai ini. Padahal itu mungkin ngambil dari aset yang produktif misalnya. Nah, ini sangat disayangkan itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita udah punya aset yang produktif yang menghasilkan sesuatu, ya jangan dijual. Nah, tapi kita mungkin yang mangkrak udah lama tapi nggak mungkin misal motor ya kita udah ada punya 2, apa punya 2 sih, 1 misalnya yang lebih pakai angkutan umum misal, ya udah dijual bisa jadi aset produktif misalnya.
Yang seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang saya kira tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan mungkin bisa menjadi pedoman atau pegangan sehingga ya insya Allah kita aman lah gitu ya dari sisi keuangan. Jadi kalau orang yang lebih prepare dibandingkan tidak prepare tuh hidupnya tuh akan lebih enak yang prepare. Artinya tidak akan menghadapi sesuatu yang sulit gitu. Orang yang nggak pernah memprediksi atau memproyeksikan sesuatu ke depan itu pasti hidupnya akan ya dalam tanda kutip lebih banyak kesulitannya, kesusahannya lah gitu. Sama kayak kita mendaki gunung ya. Kalau orang yang prepare mau mendaki gunung ini suhunya gimana, pasti akan lebih sukses dibandingkan orang yang pengen mendaki gunung langsung naik aja kan. Tiba-tiba ya di sana ada perubahan cuaca, itu bisa hipotermia, meninggal atau apa. Nah kan banyak sekali yang seperti itu. Atau tidak ada makanan, tiba-tiba hujan gitu. Atau bawa jaket, nggak memprediksi akan hujan gitu kan. Nah, orang kalau memprediksi pasti hidupnya akan aman deh gitu. Dan ini saya juga selalu sampaikan juga misal ke keluarga, kalau kita tuh pengen hidup enak aja, maksudnya ikutin pedoman tuh pasti hidupnya akan relatif lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah ngikutin pedoman ya. Kalau kita orang Islam ya mungkin Al-Quran pedomannya pakailah, tapi kalau kita sama orang tua udah dikasih pedoman ya koridornya dijalanin lah, itu relatif hidupnya aman. Tapi kalau nggak pernah ngikutin aturan pedoman ya itu yang jadi masalah gitu ya. Hidup kita bisa keseok-seok seperti itu. Itu aja Mbak Revi dan Mas Alam yang bisa saya sampaikan di acara yang baik inilah gitu pada masyarakat. Baik. Ramai banget. Ramai ya? Iya, ramai, ternyata ramai gitu. Kita bahas suara hati ibu-ibu tadi kan. Ibu, suara hati bapak-bapak juga. Iya, muncul. singgung juga. Supaya kita benar-benar ketika Ramadan kita bisa mengelola keuangan yang baik. Karena bukan cuma Ramadan ya nanti. Betul. Ya kita tuh bisa ada hal-hal lain selama 1 tahun ini yang mungkin akan diperlukan, akan mengeluarkan banyak uang juga. Betul. Perlu adanya sebuah pengolahan yang baik, itu akan menyelamatkan seperti Pak Budi tadi sebut. Direncanakan biasanya akan lebih aman dan lebih selamat gitu Pak. Terima kasih Pak Budi Widi Hartanto, Deputi Kepala Bank Indonesia Kalimantan Selatan, atas waktunya di Kompas TV Banjarmasin. Makasih sama-sama Mas Alam, Mbak Revi. Iya. Udah diundang ke sini nih satu penghargaan yang luar biasa nih bagi kami. Tersanjung kita. Membantu ya, karena membantu karena Kompas nih apalagi Kompas TV ini sangat banyak lah pemirsanya ya. Sehingga sangat perlu lah tetap terjaga. Salah satu kontribusi masyarakat tadi ya jangan sampai mengkonsumsi yang berlebihan. Betul sekali. Jadi belanja bijak lah. Betul sekali. Ini menjadi informasi yang sangat berguna dan penting sekali untuk teman-teman di rumah. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak Budi. Semoga Sama-sama. Lain waktu kita bisa undang kembali. Amin. Siap. Betul. Apapun siap kita. Siap. Demikianlah perjumpaan kita di Kompas TV Banjarmasin. Betul. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.